Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmala Fitri Komariah, pengampu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Negeri Surakarta 1 dan mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan NIM 2441104081188 LPTK UIN Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan membuat video praktik pembelajaran materi penguasa besar Daulah Ayyubiyah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pagi hari ini, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan semangat pastinya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sehat. Ya, untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya agar kita mendapatkan kelancaran dan keberkahan dalam pembelajaran. Silahkan yang mendapatkan jadwal untuk memimpin doa bisa memimpin doa. Siapa? Saya, Bu. Oh ya, Mas Haris silakan. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, anak-anak sudah berdoa dan Munir presensi terlebih dahulu dari 20 siswa. Yang tidak hadir siapa anak-anak? Tidak ada. Tidak ada. Masuk semua ya? Ya, alhamdulillah berarti semuanya masuk, semuanya sehat dan semangat pastinya. Semangat semuanya? Semangat. Di kelas ini, apakah kelasnya sudah bersih? Ya, silahkan semuanya berdiri. Dicek bajunya apakah sudah rapi, apakah ada baju yang keluar. Kalau sudah, silahkan bisa ngecek kebersihan di bawah meja kalian. Oke, agar lebih semangat pastinya, kita ice breaking dulu ya anak-anak. Mau ice breaking? Mau. Kalau yang memimpin temannya kan pasti lebih semangat tadi ya. Silakan. Silakan mungkin. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Oke, tepuk tangan dulu boleh. Kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Posisinya siap semuanya dan yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, sebelum dimulai pembelajaran, Munir sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Kenapa sih anak-anak harus belajar ini? Ada 4 tujuan. Yang pertama, anak-anak dapat menghargai semangat juang yang dimiliki para pemimpin Daulah Ayyubiyah. Yang kedua, menganalisis semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah. Dan yang ketiga, mengidentifikasi karakter pada tokoh tersebut. Dan yang terakhir, keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibroh. Apa itu ibroh? Hikmah dari tokoh-tokoh besar tersebut. Oke, silakan bisa dilihat. Ini adalah film perang
kedua, di mana Salahuddin dengan pasukannya akan menyerang balik pasukan dari tentara Salib. Ini yang mendirikan tenda adalah kelompok pasukan Salib. Ya, pasukan Salib ini sedang bermalam di sebuah gunung. Untuk paginya, awalnya mereka menyerang pasukan Salahuddin. Tapi ternyata pasukan Salahuddin, umat muslim lebih dulu menyerang tentara Salib. Ingat seperti yang Bunda sampaikan tadi, bahwa umat muslim itu akan menang ketika di waktu subuh. Kemenangan umat muslim itu dilihat dari tepatnya banyaknya sholat subuh berjamaah. Ini salah satu hikmah dari bangun lebih pagi, lebih awal menyerang musuhnya. Ketika orang-orang non muslim masih tidur terlelap, orang Islam sudah bangun, sudah menyerang lebih dulu tentara Salib. Tidak untuk ditiru perangnya, tapi silakan diambil hikmahnya. Nih, salibnya jatuh dan menandakan pasukan muslim apa namanya? Menang. Yang menang adalah kelompok Salahuddin. Kelompok Salahuddin menang dan kelompok umat Islam berhasil merebut kota Yerusalem. Saat itu penyebutannya kita tahu adalah kota Palestina. Ada apa sih di Palestina namanya? Masjidil Aqsa. Oke. Nah, di sini Salahuddin menyampaikan kepada Al-Mufti, silakan membawa pesan kedamaian kepada teman-temannya, kerabatnya yang berada di kotanya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi penjelasan yang lebih detail, Bunir pengen dengar pendapat dari anak-anak terkait dengan video yang kita pelajari hari ini. Ada yang berkenan? Silakan. Oke, silakan Mbak Najma. Salahuddin memiliki toleransi yang tinggi dan orangnya bijaksana. Oke, betul anak-anak? Betul. Tepuk tangan dulu. Videonya sudah selesai, kita masuk ke materi yang lebih mendalam lagi. Kita akan mempelajari tentang Salahuddin secara mendetail. Silakan bisa dibuka buku paketnya tentang Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Bunir siapkan untuk poin-poinnya. Materinya penguasa besar Ayyubiyah. Ada 3 tokoh. Betul, yang pertama ada Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang kedua ada Malik Al-Adil Saifuddin. Yang ketiga Malik Al-Kamil Muhammad. Dari ketiga tokoh itu, hari ini kita hanya akan belajar satu tokoh dulu, yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Silakan anak-anak bisa dilihat di depan. Nih, ada 2 gambar yang mungkin ada yang masih asing, ada yang ini gambar apa ya Bu? Ada yang sudah tahu gambar apa? Kita gambar yang pertama dulu anak-anak. Ada yang tahu ini gambar apa? Benteng apa? Benteng Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Betul ya. Itu adalah peninggalan dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Oke, dan berikutnya gambar apa anak-anak? Masjid Al-Aqsa. Kenapa kok ada benteng Salahuddin, ada Masjid Al-Aqsa? Ada keterkaitan nggak antara keduanya? Ada atau tidak? Ada. Apa coba keterkaitannya? Ada yang berani menyampaikan? Silakan Mbak Kafa. Kalau yang benteng Salahuddin itu benteng yang didirikan sama Salahuddin pada masanya. Terus kalau yang Masjid Al-Aqsa itu alasannya kenapa ada perang salib sama perannya sama Salahuddin. Oke, jadi Masjidil Aqsa itu karena diperebutkan oleh pasukan Salib dan juga pasukan Salahuddin dan dimenangkan oleh Salahuddin. Betul ya anak-anak ya? Tepuk tangan dulu untuk. Oke, baik. Kita lanjutkan ke yang
materi selanjutnya kita mengenal biografi Salahuddin ya. Jadi sebelum kita tahu Salahuddin itu lahirnya di mana sih, Salahuddin itu bagaimana kok bisa menjadi seorang khalifah, kita pelajari dulu siapa saja orang-orang yang terlibat di kesuksesan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang pastinya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ya sebagai tokoh utama. Siapa beliau? Beliau adalah pendiri Ayyubiyah dan juga khalifah pertama dinasti Ayyubiyah. Emang siapa dinasti mana sih sebelum Ayyubiyah? Fatimiyah. Oke, benar. Nah, Salahuddin itu lahir dari dari keluarga yang ksatria, yang agamanya bagus. Siapa nama ayahnya? Nama ayahnya adalah Najamuddin bin Ayyub. Najamuddin bin Ayyub ayah dari Salahuddin, dan ketika Salahuddin lahir, ayahnya menjadi pemimpin benteng Seljuk. Dan yang terakhir anak-anak, peristiwa penting yang dialami oleh Salahuddin. Jadi peristiwa pentingnya itu sebenarnya ada 3. Salahuddin memiliki peperangan antara yaitu pertempuran Syafuriyah, pertempuran Hittin, dan yang terakhir apa ini? Pembebasan Al-Quds. Nah, di tanggal 27 Rajab itu ternyata bersamaan dengan peristiwa apa anak-anak? Malam Isra Mi'raj. Kaum muslimin dapat kembali memasuki Masjidil Aqsa dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, materinya selesai. Terima kasih, dan anak-anak setelah ini dibagi kelompok ya. Silahkan di setiap kelompok anak-anak berdiskusi mengenai materi ini tadi dan buatkan peta konsep yang nantinya kalian presentasikan ke depan. Paham anak-anak? Paham. Bu bikin peta konsepnya bagaimana? Boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan PowerPoint, media apapun boleh. Bisa ya? Bisa. Yang belum paham silakan nanti bertanya. Silakan bisa dikerjakan. Ya, diskusinya sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, mantap, pintar semua. Sekarang kita tentukan siapa yang presentasi hari ini. Yuk, menggunakan platform pen. Masih ingat? Masih. Setiap kelompok silakan bisa berdiri. Perwakilannya silakan maju ke depan. Pen. Oke. Sudah dapat ya urutan presentasinya. Tepuk tangan dulu boleh. Oke, dan kelompok yang terakhir persiapan kelompok 4 silakan maju ke depan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Salahuddin. Jadi ada tiga prestasi Salahuddin. Yang pertama di bidang kepemimpinan, yang kedua di bidang perwiraan. Prestasi di bidang perwiraan yang pertama adalah memiliki kekuatan militer terkenal tangguh, seorang ksatria dan memiliki jiwa toleransi tinggi. Dan untuk peristiwa penting yang pertama ada pertempuran Syafuriyah, yang kedua ada pertempuran Hittin, dan yang ketiga pembebasan Al-Quds. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang dipertanyakan? Oke ya, silakan. Izin bertanya, sebutkan kembali peristiwa penting yang terjadi pada saat masa Salahuddin. Oke, siapa yang menjawab dari kelompok 4? Yang pertama ada pertempuran Syafuriyah, yang kedua ada pertempuran Hittin, yang ketiga ada pembebasan Al-Quds. Oke, bagaimana kelompok 1? Oke. Ya. Sudah selesai anak-anak ya, alhamdulillah. Ada yang mau bertanya anak-anak? Ada? Tidak ada? Untuk ngecek bagaimana kepemahaman kalian, Bu Nir ada sedikit assessment
ya, LKPD berbasis online. Silakan bisa dibuka link Word Wall yang sudah dibagikan di grup, ya. Bisa dibuka dan dikerjakan, tapi boleh ya buku paketnya ditutup. Sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah, oke. Ya, tadi Buni sudah melihat peringkatnya, ya, dan juga menilai presentasi kalian. Dua-dua kelompok nanti maju ya. Buni kasih reward untuk yang tercepat dari permainan ini, dari asesmen ini adalah kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, oke. Ya, ini sedikit reward dari Bunir, bisa untuk 5 atau sekelas nanti ya, cukup ya insya Allah ya. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 2 karena berhasil. Oke, ini ya sedikit reward dari Munir untuk kelompok yang presentasinya terbaik. Silakan diterima. Ya, kelompoknya presentasi terbaik, semuanya menjelaskan dengan baik dan teman-teman yang lain paham ya, dijelaskan sama temanmu. Paham, oke. Alhamdulillah sudah selesai semuanya ya anak-anak ya. Ya, nanti hadiahnya bisa dibagi sama teman-teman yang lain. Asalkan ikhlas ya. Sudah paham ya? Oke. Kalau sudah paham kegiatan belajar hari ini, Bunir tutup. Ya, Bunir beri kesimpulan untuk kegiatan hari ini. Kita belajar materi tentang Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Bukan hanya tentang menghafal, oh Salahuddin itu lahir tahun sekian. Oh Salahuddin itu mempunyai ayah yang bernama Najmuddin bin Ayyub. Bukan hanya sekedar itu anak-anak, ya. Sejarah Islam bukan hanya tentang menghafal, tapi bagaimana kita mengambil hikmah dari perjuangan seorang tokoh besar yang mana teknologi saat itu masih minim, betul ya anak-anak ya, tapi mampu mengatur strategi dengan baik melawan tentara salib hingga mampu membebaskan Baitul Maqdis. Patut dicontoh anak-anak? Iya, sangat patut dicontoh. Seseorang yang mempunyai toleransi tinggi, walaupun berbeda keyakinan, tetapi tetap berbuat baik. Oke, nah semoga pembelajaran hari ini bisa diterima dengan baik. Anak-anak semuanya paham dan tetap semangat. SKI itu seru ya? Ya, SKI itu seru. Bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Insya Allah materi peradaban Ayyubiyah. Untuk penutup hari ini, sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan anak-anak bisa berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Ananda siapa? Haris? Ya, silakan dipimpin Mas Haris. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kerjasama baiknya hari ini. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar, terutama sejarah kebudayaan Islam. Sehat dan hati-hati di perjalanan pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.